sekalian, ada orang yang berkata, oh, jika saya tidak berdoa dalam bahasa Arab, jika saya tidak sholat dalam bahasa Arab, jika saya beribadah tidak dalam bahasa Arab, maka doa saya tidak akan diterima oleh Allah. Bah, kenapa begitu? Kok teman-teman Tuhan itu dibatasi? Kok Tuhan itu rasis? Coba lihat. Kok Tuhan itu kurang pandai? Masakan Tuhan yang berkuasa? Masakan Tuhan yang ajaib? Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi? Masakan Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati itu tidak mengerti bahasa manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari salah seorang apologet ataupun penginjil perempuan dari agama Kristen, seperti yang kita saksikan di cuplikan video di awal tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, apologet perempuan ini mengatakan bahwasannya Allah Islam itu rasis karena hanya menerima orang yang berdoa di dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya adalah salah pengertian. Adapun tujuan daripada orang Islam itu sholat berdoa dalam bahasa Arab itu hanya dilakukan di masjid-masjid saja. Doa dalam bahasa Arab hanya dilakukan di masjid. Cuma jika sholat dalam bahasa Arab itu wajib. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi orang Arab, Nabi Arab yang berbahasa Arab. Jadi kita disunahkan, diwajibkan mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi tersebut. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus kamu Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, adapun tujuannya, umat Islam itu menggunakan bahasa Arab, tidak mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia ataupun ke dalam bahasa daerah, adalah untuk supaya menjadi satu persatuan, terjalinnya satu persatuan di dalam umat Islam. Karena jika sholat dan doa dilakukan di masjid itu dalam bahasa daerah, sudah tentu
orang yang bukan daerah tersebut sudah tentu tidak paham dengan bahasa yang dipakai oleh daerah tersebut. Misalnya, jika sholat dilaksanakan di Aceh, jika orang melaksanakan sholat dan berdoa dalam bahasa Aceh, maka orang Jawa sudah tentu tidak paham, tidak mengerti dengan bahasa Aceh, apalagi orang yang baru datang ke daerah tersebut. Nah, jika berbahasa Arab, ini pertama adalah bahasanya para nabi, terkhusus Nabi Muhammad. Dan kedua adalah untuk menjalin persatuan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami contohkan satu contoh lagi misalnya jika orang Indonesia pergi ke Nigeria dan melaksanakan sholat berjamaah, jika orang berbahasa Nigeria, pasti orang Indonesia tersebut tidak paham. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam itu adalah cuma satu. Semua masjid yang ada di dunia ini, orang Islam boleh melaksanakan sholat di masjid tersebut. Namun lain dengan ibu tadi, apologet perempuan tadi. Jika di dalam agama Kristen kita perhatikan, misalnya gereja HKBP, di dalam gereja tersebut pendetanya kemungkinan besar berdoa di dalam bahasa Batak karena gerejanya gereja HKBP. Dan yang masuk ke dalam gereja itu sudah tentu orang Batak saja. Kemudian kita perhatikan juga, misalnya satu contoh lagi, kita ambil satu contoh lagi, misalnya gereja GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Nah, yang ke gereja tersebut sudah tentu adalah orang Batak Karo yang Protestan. Tidak mungkin orang Batak Karo yang Katolik ataupun orang suku lain masuk ke gereja tersebut. Karena bahasa yang digunakan sudah tentu bahasa Karo, bahasa daerah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah Allah Islam itu tidak mengerti bahasa daerah ataupun bahasa manusia yang lainnya? Sudah tentu tidak, pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwasannya penggunaan bahasa Arab di dalam sholat maupun berdoa di masjid, karena jika tidak di masjid, berdoa itu bisa dalam bahasa daerah masing-masing. Namun jika di masjid diwajibkan berdoa dalam bahasa persatuan Islam, yaitu bahasa Arab. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah apakah Allahnya Muslim itu tidak mengetahui bahasa sehingga
orang sholat dalam bahasa Arab. Pertanyaannya adalah apakah Allahnya Muslim itu tidak mengerti bahasa daerah sehingga menyuruh menggunakan bahasa Arab. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anbiya ayat keempat, Allah berfirman bahwasanya Allah itu mengetahui semua bahasa. Apakah itu bahasa manusia yang di bumi ataupun bahasa manusia yang di langit. Mungkin ada manusia di planet lain. Ataupun bahasa jin, setan, malaikat. Allah mengetahui semua bahasa. Karena Allah yang menciptakan makhluk yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi ya'lam qaulal fis samai wal ard wa huwa sami'un alim, yang mana artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan, semua ucapan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jelas pemirsa yang rahmati Allah, Allahnya Muslim itu mengetahui semua perkataan, semua bahasa, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, ciptaan Allah itu bukan manusia saja. Ada ciptaan Allah kasat mata seperti setan, jin, iblis, malaikat, itu adalah ciptaan Allah juga. Dan mungkin ada manusia yang di planet lain yang kita sebut dengan alien. Allah mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian si perempuan apologet Kristen ini, apakah penginjil ataupun pendeta, yang mengatakan bahwasanya, kembali mengatakan bahwasanya Allah Islam itu rasis. Kami ulang-ulang, beliau mengatakan bahwa Allah Islam itu rasis. Hal ini sangat bertentangan juga dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama tadi, Allah mengetahui semua bahasa. Kemudian yang kedua ini, Allah menyamakan derajat semua manusia, baik itu kulitnya hitam, kulitnya berwarna putih, kulitnya berwarna merah, kulitnya yang berwarna kuning, ataupun kulitnya yang berwarna sawo matang. Allah tidak membedakannya. Allah tidak rasis karena Allah yang menciptakan makhluk tersebut.
Bahkan Allah tidak rasis kepada setan, jin, dan malaikat. Bahkan iblis, jika si iblis mau bertobat, meminta ampun dengan sebetul-betulnya ampun, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Di dalam agama Islam, Allahnya Muslim itu tidak rasis. Ini merupakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah itu tidak rasis, terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang mana di situ dikatakan, tertulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Yang mana artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini sangat jelas sekali bahwasanya kembali kami menegaskan kepada pendeta, kepada penginjil, kepada apologet perempuan tadi yang mengatakan bahwasannya Allah Islam rasis. Allah Islam tidak rasis. Karena orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan orang yang takwa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan ajaran Kristen? Apakah rasis atau tidak? Ini pemirsa sendiri yang menyimpulkannya. Kami akan mengutip salah satu ayat di dalam Bible ataupun kitabnya kaum umat Kristen, yaitu kitab Matius pasal 15 ayat 24, yang mana di situ tertulis, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sangat jelas sekali
Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jika kita perhatikan ayat ini, sebenarnya ajaran Yesus itu tidak untuk semua suku bangsa yang ada di dunia ini, melainkan hanya untuk orang Israel saja. Mana itu orang Israel? Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub yang 12 suku. Misalnya suku Ruben, suku Yusuf, Naftali, Yehuda, Ruben, dan lain-lain. Ada 12 suku. Yang mana 12 suku ini terdiri dari 4 ibu. Jadi Nabi Yakub itu memiliki 4 istri yang melahirkan 12 anak yang menjadi suku Israel. Hanya itu saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi kami menegaskan, kami ulangi lagi bahwasannya Allah Islam itu tidak rasis. Tujuannya penggunaan bahasa Arab dalam sholat dan berdoa di masjid adalah supaya semua orang di dunia ini memahami dan mengetahui untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa Nabi yang diwahyukan oleh, yang mana merupakan bahasa Al-Quran yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bahasa Arab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus, pertegas terus, mantapkan terus akidah kita di dalam ajaran agama Islam. Karena ajaran Islam ini adalah ajaran penyempurna daripada nabi-nabi yang terdahulu, yang dimulai dari Nabi Adam, diakhiri dari Muhammad SAW, yang mana di situ terdapat ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yesus, ataupun Nabi Isa alaihissalam. Jangan goyah atas bujukan dari agama orang lain yang mengatakan agama mereka benar. Tidak. Hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Ini dimatrikan Allah, distempel Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-33, yang mana situ dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya adalah dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan di atas agama yang lain, walau orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.